Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa khususan ila Syekhina Abdurrahman Wahid. Syekh al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fid dharain amin. Ini calon jamaah umroh calon haji umroh. Calon umroh sudah komplit belum ini? Katanya mau datang 5 juta atau 5.000. Ya mungkin berangsur lah nanti datangnya. Saya nunggu wakil saya itu Waliullah Hendra itu ada. Saya ngajinya sebentar aja, mungkin hanya 1 ayat atau 2 ayat nanti, karena ada acara acara. Ya ini masuk udah macam-macam ini acaranya, ada tasakuran, ada macam-macam. Yang kenyang santri aja itu kan. Biasa makan telo, sekarang udah makan ayam, habis ini tenang. Jangan takut, hari ini nasi bok lagi. Cuma jatahnya nggak 2 bok, 1 bok. Para hadirin sekalian, nggak tahu ini malam Jumat keberapa ini. Yang jelas sih udah hampir 10 tahun duduk di sini. Debrok di sini sudah hampir 10 tahun. Dari mulai belum punya masjid, masih ngemper, sampai sekarang punya masjid. Baru aja dicet ini mendadak biar menghormatin para calon-calon jamaah umroh ini, menunjukkan bahwa kita tuh serius bikin masjid. Para hadirin sekalian, yang sebelah sana ibu-ibu itu tak santri itu, sini juga sebelah sini santri, nggak tahu santri mana itu, nggak ngerti saya. Santri kok tuwek begitu loh, brengosen. Ada yang kayak waan pasakerah kalau dari Madura itu. Baik, saya cuma hanya karena ada acara, nggak usah lama-lama sampai malam gitu kan, karena ada acara manasik. Ya cukup 2 ayat aja lah buat pemanasan gitu kan. Nantinya dilanjutkan makan jagung. Kalau saya nggak makan jagung, ini giginya tengahnya ompong nyangkut. Bismillahirrahmanirrahim. Mata saya kiri udah mulai ini angot. Walladzina takhudhu masjidan dirara. Nah, ini wakufro. Ayat 107. Wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah wa rasulah min qablu wal yahmilanna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Monggo Kang Sobirin diartikan. Kita siapa aja? Ayo Kang. 107. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حرم الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina takhadhu masjidan dirara. Dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar, namanya masjid dirar,
Ini ceritanya sangat menarik sekali antara muhajir sebagai pendatang, Ansor itu adalah pribumi. Ini sampai sekarang juga masih tuh antara pendatang dengan pribumi gegeran itu. Orang Jawa di Aceh diusir pernah, ya kan? Itu Kang Dakun itu contohnya gitu kan. Pomis saja digedein gitu kan. Jadi ceritanya itu sababun nuzul hadil ayatil karimah innahu kana bil Madinah. Ceritanya masjid itu ada di Madinah. Masjid sampai nggak tahu namanya masjid apa. Ini kan baru balik lagi nama masjid itu pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, itu kan. Sampai sekarang Tebu Ireng aja tuh nggak pernah pakai al-alan masjidnya. Apa sampai pernah dengar masjid Tebu Ireng tuh al apa begitu? Enggak. Tetap aja namanya masjid Tebu Ireng. Pesantrennya namanya Tebu Ireng. Enggak al-Maghfirah, tak al apa gitu, al-Kindi, tak al-Jabrik. Enggak, tetap toh berjalan sampai sekarang gitu loh. Hadratus Syekh nggak bikin itu pakai al-alan, perlu dicatat. Artinya apa? Itu namanya budaya lokal diangkat. Nggak mesti pakai Arab gitu, budaya lokal itu Arabnya Jawa ya Jawa lah. Tadi di sini kita juga berdoa juga bisa pakai bahasa Jawa. Allah Maha Pengetahui, Allah Maha Pengerti. Tidak mesti harus pakai bahasa Arab. Saya anjurkan nanti para jamaah itu nanti kalau sampai di Mekah, repot itu kalau benturan lah, tawaf itu udah senggol sini, tabrak sana, tabrak sini, nggak kober pakai Allahumma. Jangan sampai baca doanya Allahumma gombrang-gambreng. Ya baca aja Allah, Allah. Atau yang pertama, putaran pertama kita istighfar. Kan gampang tuh bacanya astagfirullah, 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 astagfirullah terus. Nggak usah pakai repot-repot pakai Allahumma yang ada di tulisan, ada di buku, keder nanti ketabrak orang. Putaran kedua pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gangguan teknis, maaf. Putaran ketiga juga begitu. Sebagai pengantar saja, ibadah umroh ataupun haji itu ibadah yang aneh. Aneh, sampai nanti aneh. Bukan pakai kekhusyuan, pakai keapaan, yang didahulukan adalah kekuatan jasmani. Anehnya bagaimana ketika waktu di perbatasan nanti di mikot kita niat mengharamkan segala sesuatunya yang halal. Habis semua itu haram semua. Hal-hal yang akan menjadi batalnya ihram itu haram semua. Ngomong, ngerasanin, ngedumel, apalagi tawuran. Haram semua. Nanti buka aurat, baik itu di depan suami, itu juga haram. Kecuali di WC, kamar mandi, mau wudhu ya dicopot. Masa mau wudhu disiram blebes begitu, gendeng itu namanya. Itu aneh. Apalagi haji gitu kan, aneh serba aneh. Haji masa nggak boleh macam-macam, nyabut rumput aja nggak boleh kita ketika ihram, nggak boleh semuanya. Padahal haram kalau di luar ihram, di luar haji kita halal. Sama suami istri bantingan gitu, ranjangnya sampai jebol juga haram. Tapi ketika itu nggak, aneh kan? Udah bayar bareng gitu kan, aturannya halal, nggak bisa bantingan, nunggu sampai dengan halalnya itu kita rame-rame setelah tawaf, baru namanya tahallul. Itu sekedar
pembicaraan awal. Yang di sini yang saya maksud di sini ada Masjid Diror. Ayat ini diturunkan ketika di Madinah. Yang ceritanya tadi antara Ansor dengan Muhajir. Ketika Ansor datang ke sana langsung membuat Masjid Kuba yang sekarang ada itu, yang ada makbaronya Nabi besar Muhammad SAW. Nanti para jamaah nanti itu akan ziarah ke sana selama 2 hari. Itu penduduk sana ribut, kasak-kusuk. Lu kalah lu sama pendatang, kalah lu Ansor gitu kan, pribumi kaya lu gitu kan. Nabi Muhammad kan pendatang tuh, biasa kan kasak-kusuk, ambil sinis. Kita kan yang punya tanah sini, kayak lu kan begitu, pakai lu gue aja gitu kan. Ada pendatang ribut. Padahal hakul jiran di mana itu hakul jiran? Haknya sebagai tetangga itu harus dipakai. Dan rame di situ, akhirnya kelompok Ansor bikinlah, apalagi masih Yahudinya masih banyak di situ. Bikinlah namanya masjid. Ada namanya masjidnya. Kalau di sini kan bangun lagi di sini gitu, karena ini yang bikin masjid ini adalah pendatang. Gus Nuril kan pendatang. Ayo ngomong lu penduduk asli ya, kampleng ngomong gitu. Datang. Pengennya ini sini bangun seperti Masjid Istiqlal, tapi di sana di ujung gitu kan, misalkan gitu kan. Kasak-kusuk orang penduduk sini, penduduk Madinah itu nanti kedengaran orang sini lain, dikiranya adu domba. Kasak-kusuk. Asalnya masa sih ente kalah, masa bikin bangunan begitu aja. Ya untuk masjid zaman dulu apa sih bikinannya, pakai papak kurma, ditumpuk-tumpuk, kasih ada cagaknya tuh, pasir dihalusin gitu kan, dikumpul dikeleng gitu, ada mihrabnya dan lain sebagainya, kira-kira begitulah. Terus pimpinannya, banyak ini pimpinannya, terutama dari Bani Khazraj, wateng ke Rasul, silaturahmi. Kalau di sini datang ke sini Gus Nuril gitu, monggo Gus diaturi meresmikan masjid itu baru. Yang bangun adalah penduduk asli sini gitu, kira-kira begitulah. Nabi dapatkan turun ayat ini nggak mau, karena sudah ada tujuannya di sini mengatakan walladzina takhudhu masjidan dirara, namanya Masjid Diror yang dikenal di dalam hadis semuanya itu. Wa kufron wa tafriqo, tujuannya itu memecah belah bainal mukminin, antaranya orang-orang mukmin yang jadi muhajir dan mukminin yang ansor. Wa irsadan, ini mana wa irsadan ini kira-kira pusat kegiatan mafianya di sini, CIA-nya lah gitu. Wah, irsad kan, kalau mirsad itu kan apa itu, stekel atau apa itu, buat meneropong gitu kan. Ini kegiatan rahasia di sini nih, ada agen rahasianya. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu. Pokoknya ini merupakan suatu kegiatan yang aneh di sini nih. Artinya perbuatan-perbuatan kepada orang yang bersatu padu itu ada gangguannya tuh pasti gitu loh. Jangan baru dipelototin orang aja terus minder. Saya juga sering dipelototin orang kalau di sini. Sekarang sih sudah enggak gitu. Saya barang melototin gitu. Wala yahlifanna in aradna illa husna. Iya kan? Kita ini kan berbuat baik gitu kan, tapi tetap akan direcokin, biasa begitu.
baru pencalonan ketua pengurus masjid, wah rame, ini dong maju dong, ini maju dong ini. Padahal sama saja. Itu kan pernah itu kan pada doa kalian itu kan, kalau doa kan ya Allah mudah-mudahan saya dijadikan imam, ya kan begitu kan, yang bertakwa. Ada kan doa imaman apa tuh lagi? Lupa saya doanya kalau lempengan begitu tuh. Iya kan? Sebagai keluarga dzurriyyah, ya kan? Amin dzurriyyati. Itu kan ada terus imaman, dijadikan imam. Giliran suruh ngimami pada nggak mau. Mau apa dorong-dorongan di depan. Orang suruh ngimami dorong-dorong, monggo. Itu NU begitu tuh kelakuannya gitu kan. Monggo. Akhirnya jadi pengurus masjid ya begitu tuh, nggak maju-maju gitu. Itu lain lagi berkat itu langsung diangkat. Itu. Ya, tapi ya namanya orangnya cuma itu juga lah, ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan lah. Bahtiar yang baru diangkat, jangan takut nak, di belakangmu ada para jenderal-jenderal semua, maju aja gitu, toh ada yang membantu. Gak mungkin urusan perbaikan terus itu kamu ditinggalkan begitu saja, nangis tua, enggak. Cuma umat menyerahkan kepemimpinannya kepada sampean. Kalau dona pengen jadi imam yang bertakwa, tapi kalau giliran direfleksikan pada nggak mau gitu ya, gitu kan. Rabbana lana min dzurriyyati apa itu, lupa saya usul begitu tuh. Wallahu yashhadu innakum lakadzibun. Itu tadi tuh para muhajir para ansor yang ngomong-ngomong begitu tuh, yang keluarga di situ Bani Khazraj itu bohong semua tuh, niatnya dibalik itu lain. Nanti ini sudah pada datang belum geng? Belum. Nanti saya terangkan di ayat yang lain, fa'anarallahu. Ayatnya itu nanti disebutkan itu bukannya Nabi Muhammad itu membakar masjid itu, tidak. Rapuh karena sendirinya tuh Masjid Diror gitu. Nah, ayat fa'anarallahu itu dipakai oleh kelompok-kelompok mereka yang sering bakar gereja, bakar masjidnya Ahmadiyah. Pakai ayat mereka bakar, nggak pakai sembarangan. Ayat Allah ini loh ayatnya loh. Padahal tidak membakar. Kapan sih perilaku Nabi Muhammad kayak begitu itu? Dikit-dikit sweeping itu kapan? Dibakar. Wakbir lagi. Coba kan mesti Allahu Akbar, kan paling enak kan? Allahu Akbar la ilaha illallah, gitu enak gitu kan. Daripada Allahu Akbar diteruskan lebih enak. Coba itu kalau longsor datang, Allahu Akbar. Diteruskan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anjurannya kan kalau ada bala, ada belai, kamu azan nada, bukan Allahu Akbar itu. Azan disunahkan Allahu Akbar gitu. Kanan kiri. Untuk menolak bala tersebut. Yang lain bawa ember gitu, tapi ada yang dianjurkan, ada yang azan. Ini sih takbir itu bawa pedang. Itu kadang-kadang tidak ngepas, karena pengen nirunya kayak orang Palestina gitu, bawa mayat langsung Allahu Akbar, tembak dor. Kirinan depan sama tentara Israel cingbleng, alias nggak berani, ribut aja kan, jago kandang. Kalau saya ngomong sama orang Palestina marah-marah tuh begitu tuh. Indonesia bodoh amat, memang begitu. Wa anarallahu. Dikira Nabi Muhammad yang bakar, tidak, rapuh karena sendirinya
karena tidak ada yang mau sholat di Masjid Diror itu. Ayat ini pernah jadi dalil untuk menghancurkan masjidnya Ahmadiyah, gereja yang tidak ada izinnya. Macam-macam ayat ini dipergunakan. Ya subhanallah. Ya percaya semua begitu kan. Padahal salah itu menafsirkannya. Para hadirin, lanjutnya wala takum fihi, monggo. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب Mutatahirin. Mutatahirin atau mutahirin? Mutahirin. Ya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Iya, lanjutannya kan Allah mengatakan, udah jangan itu Masjid Diror untuk buat sholat. Orang tujuannya memecah belah orang mukmin antara muhajir dengan ansor. Abadan, harga mati kan. Jadi nggak dipakai. Nggak tahu masih ada nggak sekarang di Madinah yang namanya Masjid Diror itu. Katanya sih masih ada gitu kan. Sebelah mananya saya nggak pernah datang. Itu diantaranya waktu itu kan pembesar kufar Quraisy itu ada di situ untuk mempersilahkan Nabi untuk membukanya. Wa bi wala takum fihi abadan. Ada kalimat di hadis wala takum ala qabrihi. Wala takum ala qabrihi. Ayat yang kemarin kalau ada orang tuanya meninggal gitu kan ya, walatakum ala qabrihi. Ini walatakum fihi. Nah, gitu. Ini ada yang mengatakan sholat di dalamnya, ada yang berdiri saja nggak boleh di dalam masjid itu. Dari kapan? Sejak awal ayat ini turun, udah nggak boleh, biarkan saja. Kita ditarik orang Ansor walaupun orang muhajir dikumpulkan, disebutkan di sini rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Bagi kelompok fikih, ahli fikih, ayyatatahharu ini ada mengajarkan kalau masuk masjid harus suci hadas besar dan hadas kecil. Ada yang mempengertikan begitu, ada yang tidak, gitu loh. Hanya itu sekedar tafsiran gitu kan. Cuma bagi yang sedang berhalangan, hati-hati percikan darahnya aja, itu aja gitu kan. Orang hina kita nggak diam di masjid kok, kita hanya sebentar saja di masjid. Saya katakan kan, sering saya katakan gitu kan. Kejadian yang kenyataannya ketika sampean acara lamaran akad nikah antar rombongan calon besan datang itu di tempat masjid, kemudian dewan masjid yang ngomong, para ibu-ibu yang sedang menstruasi diharap keluar. Nyesek saya itu kalau ada orang begitu tuh, pengen itu tuh ambil sandal itu TMI-nya saya timpuk gitu kan. Ngaji enggak sih gitu loh. Kita kan kasihan ibu-ibu kan tersinggung. Iya kan, dikatakan suruh keluar. Paling tidak kita memberi warning, artinya ibu-ibu kalau yang punya ya kan sedang begitu, tolong
hati kan enak, ini sih langsung diusir, kejam sekali. Ya banyak, masih Dewan Masjid masih berpikiran begitu tuh masih banyak. Yang nggak tahu ceritanya bagaimana, gitu kan. Para bapak, para ibu, ini sudah jam 3 malam kayaknya, 2:30 katanya. Ya, kalau ini waktu Mekah kan udah mau habis asar, ini 8:30 itu mau maghrib gitu kan. Nampaknya sekian saja dulu, nanti takut kemalaman. Saya itu nggak ada mobil ke sananya gitu, ke jalan kaki gitu, nggak enak gitu. Al-Fatihah.